Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini edisi yang berbeda dari video-video saya sebelumnya. Hal ini saya akan membuat video sesuai dengan survei yang saya buat beberapa waktu yang lalu di status di YouTube, di channel YouTube Doni Nurhamsyah. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing kepada sahabat semuanya. Jadi kita lebih santai saja ya sahabat ya. Barangkali sharing-sharing ini bisa berguna bagi sahabat semuanya yang saat ini sedang berjuang begitu ya. Jadi topik kita pada kesempatan kali ini akan membahas terkait dengan 5 tips lolos CPNS Kemendikbud tahun 2021. Ya, jadi alhamdulillah pada kesempatan sebelumnya saya diberikan amanat, diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi salah seorang calon pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan amanat tersebut bisa saya laksanakan dengan baik. Tentunya saya bisa berdedikasi untuk instansi saya dan juga untuk negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu dari banyaknya juga request yang masuk kepada saya, baik via Instagram, DM Instagram, ataupun komen YouTube, ataupun yang menghubungi saya langsung melalui WA, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing kepada sahabat semuanya. Begitu ya. Jadi saya punya 5 tips, gitu ya, bagaimana kita bisa lolos dari CPNS Kemdikbud 2021, tahun 2021 ini. Tentunya tips ini bisa digunakan untuk instansi lainnya ya, tidak hanya di Kemdikbud saja, begitu ya. Tapi saya akan spesifikkan dia di Kemdikbud gitu ya, karena saya salah satu dulu gitu ya yang mengikuti di Kemdikbud. Nah, jadi ini adalah di bawah begitu ya. Saya lulus pada periode sebelumnya begitu ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan begitu. Jadi saya akan sharing gitu ya. Barangkali dengan sharing ini nanti bisa sedikit membantu sahabat semuanya untuk persiapan dalam seleksi CPNS pada tahun 2021 ini. Jadi saya mendapatkan informasi gitu ya dari informasi resmi bahwa pendaftaran CPNS ini diperpanjang begitu ya. Yang seharusnya itu minggu lalu sudah ditutup, sekarang diperpanjang sampai tanggal 26 Juli tahun 2021. Artinya besok Senin. Ada waktu sekitar 3 hari lagi untuk sahabat semuanya mendaftar bagi yang belum mendaftar, atau bagi sahabat semua yang belum finalisasi pendaftaran, silakan untuk segera melakukan finalisasi pendaftaran. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti traffic yang padat dari website pendaftaran tersebut, gitu ya. Baik, kita langsung saja masuk ke tips yang pertama, gitu ya. Kira-kira apa sih tips supaya kita bisa lolos dalam seleksi CPNS ini, begitu ya? Nah, yang pertama adalah ini, sahabat ya. Jadi pastikan sahabat hanya melakukan pendaftaran melalui website ini, begitu ya. Website sscasn titik atau dot ya bkn.go.id ya. Pastikan sahabat tidak melakukan registrasi dari website manapun selain website ini ya. Jadi website ini adalah website yang dikelola oleh BKN, Badan Kepegawaian Nasional atau Negara begitu ya, untuk melakukan pendaftaran pada CPNS gitu ya, pada seleksi CPNS. Nah, yang berbeda tahun ini adalah pada website ini tidak hanya untuk CPNS saja, ada terkait dengan PPK juga gitu ya. PPPK gitu ya. Jadi dia terpusat di website ini gitu ya. Jadi pastikan sahabat hanya melakukan pendaftaran dan juga membaca informasi pendaftaran melalui website ini. Begitu ya. Nah, yang perlu sahabat perhatikan adalah di sini sahabat harus lihat ya. Di sini saya coba kasih laser ya. Nah, sahabat perhatikan di URL ini ya, sscasn.bkn.go.id ya. Pastikan di belakang ini domainnya adalah go.id ya. Go itu adalah government.id Indonesia ya, pemerintah Indonesia. Jadi website ini tidak bisa orang sembarangan membuat website ini begitu ya. Contohnya misalnya saya membuat website misalnya abal-abal dengan domain .go.id itu tidak bisa.
Jadi ini ada peraturan menterinya ya, Menteri Kominfo. Jadi selama sahabat mengunjungi website sscasn.bkn.go.id ya dengan domain .go.id, maka bisa dipastikan itu adalah alamat yang benar, website yang benar tempat sahabat melakukan pendaftaran ya. Karena kita tahu gitu ya, kita harus waspada, banyak sekali gitu ya, ada oknum ya yang akan menjebak kita, yang barangkali menipu kita menggunakan URL yang tidak terpercaya gitu ya. Maka jangan pernah percaya dengan URL atau link apapun. Jadi sahabat harus wajib masuknya ke sscasn.bkn.go.id gitu ya. Jadi sscasn itu adalah sistem seleksi calon aparatur sipil negara gitu ya. Kalau dulu zaman dulu itu namanya SSSCN gitu ya. SSCN saja websitenya, tapi sekarang jadi sscasn.bkn.go.id. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, sahabat ya. Jadi ada ucapan selamat datang begitu ya. Kemudian ada foto ASN yang alhamdulillah sudah berhasil tembus dari seleksi ASN pada periode sebelumnya ya. Jadi pastikan ya sahabat ya, jangan sampai sahabat melakukan pendaftaran menggunakan website lainnya. Hanya satu-satunya di sini, sscasn.bkn.go.id. Jadi lakukan pendaftaran nanti di sini. Oke? Ini tips yang pertama sahabat ya. Kita langsung ke tips yang kedua gitu ya. Kemudian, nah ini adalah hal yang paling krusial sahabat. Jadi pengalaman saya waktu itu ada yang sudah sampai tahap seleksi SKD ya, seleksi kompetensi dasar, dia gagal karena tidak sesuai. Maka dari itu, sesuaikan formasi. Nah, kesesuaian formasi ini adalah hal yang sangat krusial ketika kita mendaftar menjadi calon aparatur sipil negara. Ya, jadi kalau zaman dulu itu tampilannya kita download ya sahabat ya, kita download, nanti kita lihat daftarnya dalam bentuk tabel. Nah, kalau sekarang lebih detail lagi ya, jadi kita bisa masuk ke bagian simulasi pemilihan formasi, kemudian kita langsung pilihkan jenis pengadaannya apa gitu ya, CPNS, instansinya apa gitu ya. Dalam hal ini contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tinggal sahabat pilih tingkat pendidikannya apa, S2, S1 atau S3 gitu ya. Pendidikannya apa? S2 ilmu keperawatan. Nah, ini yang saya bilang harus wajib sesuai. Jangan sampai misalnya formasi di instansi A ini di Kementerian Pendidikan Kebudayaan adalah untuk pendaftar dengan S2 ilmu keperawatan. Dan syaratnya adalah pendaftar tersebut harus sudah lulus dari S1 keperawatan dan nurse. Nah, itu perlu dicatat ya, sahabat ya. Jadi, kalau yang diminta oleh formasi adalah formasi S2 ilmu keperawatan dengan ijazah S1 dan juga nurse dilengkapi dengan STR, maka sahabat wajib melengkapi hal itu. Jangan sampai misalnya sahabat ijazahnya bukan S1 dan nurse, tapi sahabat punya ijazah S2 misalnya gitu ya. Kemudian sahabat mendaftar di sini. Maka nanti gitu ya, bisa jadi sahabat tidak lolos administrasi. Atau kalaupun lolos administrasi, nanti pada jenjang berikutnya akan dievaluasi kembali, maka sahabat bisa jadi tidak lolos. Meskipun nilai dari SKD sahabat tinggi, memenuhi passing grade. Begitu ya. Jadi, kesesuaian formasi ini adalah hal yang fatal, yang krusial, yang harus kita penuhi ketika kita akan mendaftar menjadi calon aparatur sipil negara. Ya, jadi diperhatikan semuanya. Misalnya ijazah yang diterima S2, maka S1-nya apa? Dicek gitu ya. Nah, sesuaikan dengan punya kita. Apakah punya kita sesuai dengan formasi tersebut? Nah, perlu dicatat untuk instansi-instansi yang menerima tenaga kesehatan, begitu ya, contohnya perawat. Nah, biasanya instansi tersebut meminta STR. STR itu adalah surat tanda registrasi. Maka harus sahabat penuhi. Kalau misalnya STR sahabat mati, atau sahabat belum punya STR, maka menurut saya sebaiknya jangan daftar ke formasi tersebut. Karena nanti akan sia-sia, begitu ya. Sahabat bisa lolos di administrasi misalnya, tapi nanti sahabat akan gagal. Karena ketika direevaluasi, sahabat tidak memenuhi dengan standar atau dengan formasi yang dibutuhkan. Atau nanti ketika SKD, SKB itu ada proses banding namanya. Contoh, dalam formasi S2 ilmu keperawatan ini ada lawan kita ya, 2 orang lawan kita misalnya dia sesuai formasinya. Nah, kita tidak sesuai formasi misalnya. Tadi kita tidak punya ijazah S1 gitu ya. Sementara nilai SKD, SKB kita lebih tinggi daripada yang 2 tadi gitu ya. Nah, itu nanti kalau yang 2 tadi mengajukan banding bisa jadi kita akan gagal. Ya, karena kita tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan begitu ya. Jadi
kesesuaian informasi dengan yang kita miliki itu wajib sahabat penuhi. Jangan sampai sahabat tidak sesuai informasi kemudian sahabat mendaftar, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami sahabat yang kedua ini. Kemudian tips yang ketiga adalah, nah, tadi berkaitan dengan kesesuaian informasi, maka yang ketiga adalah kesesuaian dokumen. Ini hal yang penting, sahabat ya. Dokumen yang dimaksud adalah contohnya KTP, gitu ya, kartu keluarga, ijazah-ijazah, dan surat-surat dokumen negara penting lainnya. Nah, ini wajib sesuai, sahabat. Sesuai di sini maksudnya apa sih, gitu ya? Nah, kadang-kadang nama kita itu berbeda ya antara di KTP dan ijazah, ya, dengan sesuatu hal gitu ya. Jadi nama kita berbeda. Misalnya, saya Doni itu DONNY. Nama di KTP saya atau nama di ijazah saya DONNY gitu ya, tapi nama di KTP saya DONI misalnya. Nah, itu sangat fatal, sahabat, ya. Jadi itu tidak sesuai dokumennya. Oleh karena itu, kalau kita akan mendaftar sebagai CPNS atau calon aparatur sipil negara, maka dokumen-dokumen ini wajib sesuai. Kalau misalnya KTP Anda tidak sesuai, maka silakan sesuaikan, begitu ya, atau ijazah tidak sesuai, maka silakan sesuaikan, perbaiki sebelum melakukan pendaftaran. Maka nanti ketika kita akan tes, itu akan dicek, sahabat, akan dicek begitu ya, apakah Anda sesuai, gitu ya, apakah tidak, begitu ya. Begitu juga ini untuk menghindari yang namanya adanya joki, gitu ya. Nanti di joki itu kan ada, biasanya kita sering dengar di berita ya, ada joki CPNS, gitu ya. Maka ini adalah untuk mengidentifikasi hal tersebut, ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, pastikan sahabat tidak menggunakan joki, ya, karena itu adalah melanggar hukum. Ketika sahabat nanti menggunakan joki dan ketahuan, itu sahabat bisa dikenakan hukuman, begitu ya, dituntut secara hukum. Oleh karena itu, silakan percayakan pada diri sendiri. Nah, ini berkaitan dengan dokumen ini, gitu ya, kesesuaian dokumen-dokumen negara ini seperti KTP, kartu keluarga, ijazah, STR, akte kelahiran dan sebagainya. Silakan sahabat cek kembali begitu ya dokumen-dokumen tersebut. Apakah sudah sesuai namanya, ejaannya, atau tanggal lahirnya, tempat lahirnya, ya. Jadi itu harus dicek. Nah, pengalaman saya waktu itu ketika saya SKD, seleksi kompetensi dasar, itu masih offline ya, belum yang online, itu dicek. Ya, kita benar-benar dicek, ada KTP, ada kartu peserta, dan wajah kita dicek, disamakan, begitu ya. Apakah sama antara wajah dengan kartu identitas yang kita punya, begitu ya? Itu dicek. Jadi jangan coba-coba kita berbuat curang di sini ya. Jadi kita harus benar-benar kesesuaian dokumen di sini ya. Baik, ini tips yang ketiga. Untuk tips yang keempat adalah setelah tadi kita buka website SSCASN, maka langkah berikutnya adalah kita wajib buka web instansi tujuan ya. Jadi dalam CPNS ini setiap instansi itu punya website khusus untuk CPNS-nya gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya. Nah, kalau di Kemendikbud itu websitenya adalah cpns.kemdikbud.go.id ya. Jadi ini adalah website instansi tujuan kita. Kalau Kemenkes berarti ya cpns.kemenkes.go.id gitu ya. Kalau kementerian yang lain juga sama. Pada dasarnya kita harus lihat tadi domainnya di belakang harus go.id ya. Jadi go.id itu mengindikasikan bahwa domain itu resmi dari pemerintah Indonesia, gitu ya. Dia dikeluarkan berdasarkan peraturan-peraturan menteri. Jadi dia tidak bisa dimanipulasi. Nah, dari website yang pertama tadi penting, kemudian kita buka website yang kedua ini, yaitu website terkait dengan web instansi tujuan. Di sini akan dibahas secara detail terkait dengan pengumuman-pengumuman. Di antaranya adalah syarat-syarat ya, sahabat ya. Jadi syarat-syaratnya apa sih mendaftar di Kemdikbud misalnya gitu ya. Kalau saya baca kemarin gitu ya, ada banyak instansi itu yang menambahkan syarat khusus sekarang gitu ya, yaitu syarat TOEFL. Jadi TOEFL-nya harus mencapai sekian. Nah, itu harus sahabat penuhi ya. Itu adanya di website instansi seperti ini. Begitu ya, termasuk dengan deadline-deadline juga pendaftaran. Nah, itu sahabat wajib buka web instansi tujuan secara berkala. Karena informasi-informasi terkait CPNS ini akan dibahas di web instansi tujuan, begitu ya. Termasuk nanti dari jadwal tes, kemudian pengumuman lulus dan tidak lulus ada di website ini semua, ya. Jadi sahabat wajib buka-buka nih dua website penting ya. Yang pertama tadi sscasn.go.id, kemudian yang kedua adalah
cpns.kemdikbud.go.id kalau sahabat mendaftar di instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, jadi wajib buka 2 website itu secara berkala. Ya, jadi kalau website yang pertama tadi SSCASN itu adalah untuk melakukan pendaftaran. Ya, nah kalau di website yang instansi ini adalah untuk melihat semua persyaratan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini, ya sahabat ya. Jadi pastikan dia mempunyai domain go.id, itu yang perlu kita catat. Baik, ini adalah 4 tips, begitu ya. Tips yang terakhir adalah ini yang menurut saya paling penting ya sahabat ya, dan paling harus kita penuhi. Karena pengalaman saya waktu itu hal inilah yang menolong, begitu ya, yang sangat menolong untuk semua prosesnya. Apakah itu? Tips yang kelima yaitu adalah berdoa. Ya, setelah kita tadi berusaha gitu ya, mendaftar, mencari informasi, melengkapi dokumen, mengunggah dokumen, maka hal berikutnya yang paling harus kita lakukan adalah berdoa. Ya, dengan berdoa ini, wallahu alam ya, kita akan dapat pertolongan dari Allah yang tidak mungkin, yang tidak kita kira-kira saja, begitu ya. Jadi ketika kita tes ada kesulitan, masya Allah gitu ya, kita bisa ditolong oleh Allah gitu dengan kita berdoa. Jadi berdoa itu sangat penting dalam seleksi CPNS ini, gitu ya. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Kalau Muslim ya dengan berdoa, sholat 5 waktu, berdoa tambahan, sholat tahajud dan sebagainya, begitu ya. Nah itu penting sahabat ya. Jadi hal ini menurut saya lah yang bisa paling menolong kita dikala kita tidak ada lagi yang bisa menolong kita, begitu ya. Jadi dengan berdoa kita udah berusaha, insya Allah, gitu ya. Kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita, nanti mudah-mudahan kita bisa lolos dalam seleksi CPNS tahun 2021 ini. Nah, ini adalah 5 tips sahabat yang perlu kita perhatikan bersama, gitu ya. Karena waktu itu saya juga menerapkan hal ini, gitu ya, terkait dengan proses seleksinya, sehingga bisa alhamdulillah diberikan kesempatan untuk mengabdi di negara kita tercinta, gitu ya. Baik, jika sahabat punya saran video untuk video-video berikutnya, atau sahabat ingin bertanya terkait dengan 5 tips yang sudah saya sampaikan ini, silakan sahabat ketikkan di kolom komentar. Nanti kita akan berdiskusi lebih panjang lagi, sahabat ya. Jadi kita lebih sharing, berbagi pengalaman, begitu ya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman saya yang sedikit ini bisa membantu sahabat-sahabat semuanya dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini. Perhatikan sahabat, tanggal 26 Juli 2021 hari Senin besok, gitu ya. Artinya tinggal 3 hari dari sekarang. Lakukan finalisasi pendaftaran sebelum hari penutupan pendaftaran, begitu ya. Baik, semoga sahabat semua yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2021 ini diberikan kelancaran untuk mengikuti proses-prosesnya. Semangat, terus berjuang, insya Allah. Kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhtiar kita, doa, usaha kita, insya Allah kita akan bisa lulus dari seleksi ini. Sekian video tutorial atau video tips kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.